Bagaimana kondisi saat ini di Cilacap, Jawa Tengah pasca eksekusi 4 terpidana mati? Ya Yohana, memang hingga saat ini kami para awak media dan sejumlah pihak lainnya masih terus menunggu ambulans yang akan diseberangkan seperti itu dari Pulau Nusa Kambangan menuju Dermaga Wijayapura ini. Seperti yang Anda bisa saksikan, ini merupakan ambulans keempat yang sudah keluar dari pintu Dermaga Wijayapura. Namun hingga kini kami belum dapat mengkonfirmasi lebih jauh apakah ambulans ini membawa peti mati, 4 peti mati yang membawa 4 terpidana yang sudah dieksekusi malam hari tadi atau dini hari tadi. Dan ini merupakan ambulans kelima yang lagi-lagi kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada Anda pemirsa apakah ambulans tersebut adalah ambulans yang membawa peti mati yang berisi 4 jenazah terpidana mati yang sudah dieksekusi di lapangan tembak Limus Buntu di Pulau Nusa Kambangan. Setelah menunggu selama 3 kali 24 jam di isolasi di sejumlah lapas yang ada di Pulau Nusa Kambangan, akhirnya 4 dari 14 nama yang sebelumnya disebutkan oleh Jaksa Agung M. Prasetyo dieksekusi pada Jumat dini hari, yaitu sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, dan sebelumnya mereka sudah dibawa ke lokasi eksekusi pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Keempat terpidana mati yang meninggal ini diantaranya adalah Freddy Budiman, yang kedua ada Michael Titus yang merupakan warga negara Nigeria, yang ketiga ada Humphrey Ejike yang juga merupakan warga negara Nigeria, dan juga yang terakhir adalah Sheikh Osmani yang merupakan warga negara Senegal atau Afrika Selatan. 4 terpidana mati ini dieksekusi lantaran dinilai oleh Kejaksaan Agung tindakan yang mereka lakukan menimbulkan dampak yang masif atau kerusakan yang masif terhadap masyarakat luas. Dan memang hingga kini kami belum dapat memastikan kapan keseluruhan dari peti mati ini akan dikeluarkan atau diseberangkan dari Pulau Nusa Kambangan menuju Dermaga Wijayapura. Ya Yohana, untuk informasi tambahan, jika kita membandingkan dengan pelaksanaan eksekusi mati tahap 2 yang dulunya sempat dilakukan pada tahun 2015, dari waktu pelaksanaan eksekusi pada pukul 00.35 waktu Indonesia Barat, di pukul 4.30 seluruh peti mati sudah dikeluarkan. Namun hingga saat ini baru 5 ambulans saja yang keluar dari Dermaga Wijayapura ini, dan kemungkinan itu disebabkan adanya cuaca buruk yang memperlambat proses pengeluaran peti dari Pulau Nusa Kambangan. Demikian yang dapat kami laporkan untuk saat ini dari Cilacap, Jawa Tengah. Kembali ke Anda di studio. Salah satu jenazah yang dieksekusi mati di Nusa Kambangan pada Jumat dini hari tadi akan dibawa ke ruang duka di Rumah Sakit Cikini, Jakarta Pusat. Ya, namun belum terlihat persiapan yang dilakukan pihak rumah sakit untuk menyambut kedatangan jenazah. Selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Putri Lukman langsung dari Rumah Sakit Cikini, Jakarta Pusat. Putri, selamat pagi. Apakah sudah terlihat adanya persiapan penerimaan jenazah eksekusi mati di sana? Ya, selamat pagi Marvin. 1 dari 4 jenazah yang sudah dieksekusi pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi adalah Michael Titus Ihwe yang memang direncanakan akan dibawa ke RSPGI Cikini. Informasi ini sudah beredar di wartawan dan juga dari pihak Nusa Kambangan. Memang salah satu jenazah eksekusi mati gelombang ketiga ini rencananya akan dibawa ke rumah duka RSPGI Cikini sebelum kembali ke negaranya yakni di Nigeria. Michael Titus Ihwe
Ihwe ini rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit PGI Cikini untuk dikembalikan ke negaranya. Namun informasi justru yang kami dapat dari pihak staf Rumah Duka RS PGI Cikini ini, sejak proses eksekusi hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pihak staf atau pihak staf belum menerima bahwa RS PGI Cikini ini akan menjadi lokasi tujuan dari jenazah Mikhail Titus Ihwe. Dan kami sudah memantau dari 6 ruang rumah duka yang ada di Rumah Duka RS PGI Cikini ini, 3 diantaranya sudah diisi oleh masyarakat lain, dan memang ada 3 ruang rumah duka ini yang masih kosong, yang mungkin saja bila memang jenazah Mikhail Titus Ihwe ini dibawa bisa saja menggunakan 3 ruangan ini. Namun pihak dari Rumah Duka RS PGI Cikini mengatakan sebenarnya untuk membawa jenazah ini membutuhkan waktu proses 6 jam sebelumnya paling tidak diberitahukan kepada pihak rumah sakit. Mikhail Titus Ihwe merupakan warga asal Nigeria yang sudah terpidana eksekusi mati karena terbukti membawa dan memiliki narkotika jenis heroin seberat 5,8 dan diputuskan bahwa mendapatkan hukuman maksimal yakni hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2003, dan pada tahun 2011 Mikhail Titus Ihwe mengajukan pengajuan kembali namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Kemudian ia kembali mengajukan pengajuan PK atau pengajuan kembali di tahun 2016 ini, dan ia menjalani proses eksekusi mati. Ia masuk dalam proses eksekusi mati gelombang ketiga. Kami masih akan menunggu informasi resmi langsung dari pihak dari RS PGI Cikini, khususnya dari pihak rumah duka, yang hingga informasi resmi baik dari Kejaksaan Agung maupun juga dari pihak orang-orang yang ada di Nusa Kambangan bahwa akan ada jenazah dari eksekusi mati gelombang ketiga, yakni Mikhail Titus Ihwe, yang rencananya akan dibawa ke RSPGI Cikini sebelum nantinya dikembalikan ke negaranya di Nigeria. Ini seperti sama saat eksekusi gelombang kedua, yakni adanya Sylvester Obikwe yang merupakan sama dalam kasus narkotika. Saat itu juga ia sudah dieksekusi mati dan dibawa ke Rumah Sakit PGI Cikini ini, dan dia jenazahnya sama mengikuti proses sebelumnya, yakni biasanya saat disemayamkan adalah diberi waktu 2 hari, kemudian dengan proses tidak ada proses surat berkas-berkas. Namun untuk jenazah saat itu Sylvester Obikwe hanya melakukan proses pemandian, kemudian mengganti baju dan disemayamkan selama 2 hari, kemudian barulah saat itu jenazah Sylvester Obikwe kembali ke negara asalnya di Nigeria. Mungkin saja akan sama seperti jenazah Sylvester Obikwe yang akan dialami oleh jenazah Mikhail Titus Ihwe, bila ini keinginan juga dari pihak keluarga yang meminta kepada pihak rumah sakit atau rumah duka di RSPG Cikini untuk prosesnya sama seperti jenazah Sylvester Obikwe sebelum dikembalikan ke negara asalnya di Nigeria. Laporan langsung dari sana dan juga perkembangan di sana. Terima kasih Putri Rukman untuk informasinya langsung dari Jakarta Pusat. Seluruh persiapan pelaksanaan eksekusi mati tahap 3 telah dilakukan. Hingga malam ini suasana di Nusa Kambangan terlihat ramai, baik yang keluar masuk menuju lapas dan maupun sejumlah wartawan yang akan meliput pelaksanaan eksekusi mati. Sudah ada Yunia Harsari di Cilacap, Jawa Tengah. Yunia, bagaimana suasana terkini di sana? Siapa yang terlihat keluar masuk pelabuhan? Ya, Andini, memang hingga malam ini sejumlah pihak yang bisa berhubungan langsung dengan terpidana mati maupun proses eksekusi sendiri masih kerap keluar masuk dermaga Wijayapura ini. Salah satunya dari pantauan tim liputan kami, tadi ada sebuah mobil dengan plat CD13 yang teridentifikasi merupakan mobil dinas milik Kedutaan Besar India, dan ini memang relevan dengan informasi yang beredar bahwa salah satu dari 14 terpidana mati di eksekusi tahap ketiga ini merupakan warga negara India yang diketahui bernama Gurdip Singh. Selain itu, 2 wanita juga sempat keluar dari pintu dermaga Wijayapura ini dengan menggunakan mobil seperti itu, dan belakangan diketahui merupakan keluarga dari salah satu terpidana mati asal Pakistan, yakni Zulfikar Ali. Dan dari istri Zulfikar Ali kami mendapatkan informasi bahwa eksekusi mati tahap 3 akan dilaksanakan malam ini juga di atas pukul 00 waktu Indonesia Barat. Namun yang kami harus tekankan ke hadapan Anda pemirsa bahwa
Informasi tentang eksekusi ini masih kami dapatkan dari pihak keluarga terpidana mati, dan memang legalitas atau informasi resmi yang dapat dijadikan pedoman adalah informasi yang dikeluarkan langsung oleh Kejaksaan Agung, dan memang hingga saat ini Kejaksaan Agung belum memberikan informasi apapun terkait kapan pastinya eksekusi mati ini akan dilaksanakan dan siapa saja atau identitas dari 14 terpidana mati ini belum juga diberikan secara resmi oleh Kejaksaan Agung. Dan berikut akan kami hadirkan ke hadapan Anda pemirsa pernyataan langsung dari istri Zulfikar Ali, Siti Rohana, terkait informasi yang ia dapatkan tentang pelaksanaan eksekusi mati tahap 3 ini. Pak, tolong. Terakhir kali tolong, Pak. Tolong. Malam ini udah jelas, Bu? Iya, jelas. Mereka bilang setelah jam 12. Siapa namanya, Pak? Siapa Bu namanya, Bu? Ibu namanya siapa? Iya, Pak Zulfikar saya. Oh, Ibu Pak Zulfikar. Ya, tolong ya, Pak. Namina Sate. Iya. Namina Sate. Ya, Andini, memang sinyal-sinyal kuat segera diadakannya eksekusi mati tahap 3 ini memang sudah terlihat sejak beberapa waktu yang lalu. Beberapa di antaranya adalah adanya 17 mobil ambulans yang sudah membawa 14 peti mati yang memang relevan dengan jumlah terpidana mati yang diketahui hingga saat ini akan menjalani eksekusi mati tahap 3. Selain itu, ada juga pengamanan yang terus dilakukan baik di darat oleh Polres Cilacap dan juga Polda Jawa Tengah, bahkan juga TNI Angkatan Laut membantu dengan melakukan patroli perairan di sekitar Pulau Nusa Kambangan untuk mensterilkan perairan dari berbagai kepentingan pelayaran. Selain itu, ada juga pembatasan jam berkunjung harian dari para kerabat dan juga rohaniawan yang kami ketahui dari Kepala BNNK Cilacap tadi siang bahwa kunjungan sudah ditutup seperti itu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, sejumlah pihak yang memang kehadirannya sangat penting di dalam eksekusi mati tahap 3 ini juga sudah berada di lokasi, seperti jaksa eksekutor yang nantinya akan memberikan aba-aba pelaksanaan eksekusi mati, tim DVI yang akan membantu identifikasi pasca dilakukannya eksekusi mati, dan tim rohaniawan yang diperbolehkan untuk menemani terpidana mati sebelum dilakukannya eksekusi, semuanya sudah berada di dalam lokasi. Dan ini memang indikasi kuat bahwa eksekusi mati tahap 3 ini sudah tidak dapat diundur lagi. Dan meskipun Kejaksaan Agung hingga saat ini belum merilis 14 nama terpidana mati yang akan masuk dalam eksekusi tahap 3, namun informasi dari identitas dari ke-14 terpidana mati itu sendiri sudah didapatkan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar, yang memang sudah membeberkan identitas atau nama-nama dari mereka yang akan masuk di eksekusi mati tahap 3 ini. Demikian yang dapat kami laporkan untuk saat ini dari Cilacap, Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Andini, di studio. Yunia Harsari, terima kasih.